Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan dari menjelaskan 20 prinsip seputar masalah mengagungkan ilmu agama yang kita ringkas dari kitab Ta'zim al-Ilm karya Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Dan kita sekarang masuk di prinsip yang ke-6 dari uraian 20 prinsip ini ya. Sudah kita lewati prinsip yang kelima tentang masalah menempuh jalan yang mengantar kepada ilmu. Ya, ini sudah diterangkan. Seorang ketika dia belajar, dia harus tahu jalan belajar itu agar dia tidak tersesat dan dia akan mendapatkan banyak faidah dari belajarnya tersebut. Walaupun dia ringkas waktunya, tapi kalau benar jalannya, maka itu insyaallah ta'ala akan bagus daripada yang mungkin lama dia belajar tapi kadang tidak ada yang dia dapat ya dari faedah kecuali sedikit saja. Ini sudah diterangkan dari uraian para ulama dalam masalah ini. Dan Syekh sudah terangkan di situ ya. Beliau bawakan dari perkataan Muhammad Murtada ya, bin Muhammad tentang cara belajar itu ya, yang kesimpulannya kembali kepada dua perkara. Kembali kepada dua perkara, yaitu dia menghafalkan matan ya, dari kalimat-kalimat ringkas dari tiap-tiap bidang ilmu itu sudah diterangkan ya. Tapi dia pilih matan-matan yang memang rajih, dipakai oleh sebagai standar oleh para ulama ya. Dipakai sebagai matan yang mu'tamad, yang standar ya, di kebanyakan para ulama. Itu satu di antara yang sudah diterangkan kan. Dia harus punya hafalan ya. Kemudian yang kedua, dia harus punya guru. Dia harus punya guru. Diambil dari seorang guru yang memiliki faidah dan pemberi nasihat. Dan sudah diterangkan pada pembahasan sebelumnya dari kriteria-kriteria seorang guru itu yang kita layak mengambil ilmu darinya. Ya, dia punya akidah yang selamat. Kemudian dia punya manhaj yang lurus. Ya. Dia punya faedah tadi, ahli di bidangnya maksudnya. Dan dia punya nasihat. Dia gemar menasihati umat. Dan punya kebaikan pada dirinya yang dijadikan sebagai contoh. Tapi ini dari kesimpulan dari maqid yang kelima atau prinsip yang kelima ya, yang sudah kita bahas ya. Oke, sekarang kita masuk di prinsip yang keenam. Di prinsip yang keenam. Ya, di diktatnya kata beliau hafizahullah ta'ala, al-ma'qidus sadis, prinsip yang keenam, ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul ahammi fal muhim ya, yaitu memperhatikan bidang-bidangnya dalam mengambil dan mendahulukan yang terpenting lalu yang penting setelahnya ya. Ini masih berkaitan dengan prinsip yang kelima
yang sudah diterangkan ya. Jadi ketika seorang dia sudah tahu jalannya, dia cara belajarnya bagaimana, ya, sudah diterangkan. Nah, sekarang dia mulai memperhatikan dari bidang-bidang ilmu itu. Nah, dia ambil sedikit demi sedikit. Dia dahulukan dari ilmu yang paling penting, kemudian ilmu yang penting setelahnya. Ya. Semua ilmu agama itu kan penting semuanya. Ya, semuanya bagus. Tapi ada yang paling penting dari yang penting. Ini diperhatikan ya. Dari kalimat-kalimat ringkas dari para ulama. Ya. Jadi dia perhatian kepada bidang-bidang ilmu. Mungkin di ma'akid yang kelima sudah kita terangkan. Jadi ilmu itu ada bidang-bidangnya. Kadang para ulama membahasakan dengan kunci-kuncinya. Ya, ada kunci-kunci ilmu. Ya, kadang sebagian lain lagi dikatakan dengan pokok-pokok ilmu. Ya. Jadi tiap-tiap ilmu itu ada bidangnya masing-masing. Nah, yang sudah kita gambarkan ya pada pembahasan sebelumnya. Misalnya ada ilmu akidah, gitu kan? Nah, ada ilmu fikih misalnya. Ini bidang dari bidang-bidang ilmu. Ada ilmu tafsir, ya. Ada ilmu hadis, ya. Di bawah ilmu tafsir ini ada namanya ilmu-ilmu apa? Pembantu, seperti usul tafsir, ya, gitu kan? Di bawah ilmu hadis ada ilmu pembantunya juga seperti ilmu usul hadis atau mustalah apa? Al-hadis. Ilmu alat kan? Ya. Ilmu fikih juga seperti itu. Di bawah ilmu fikih itu ada namanya usul fikih. Nah, dia harus belajar. Kalau dia ingin bagus pahamnya kepada ilmu fikih. Ya. Ini bidang-bidang ilmu ya. Bidang-bidang ilmu agama. Dan yang membuka dari perkara itu ada namanya ilmu bahasa Arab. Ya, ilmu bahasa. Jadi ilmu bahasa ini dia pembuka dari semua bidang-bidang ilmu yang telah diterangkan tadi itu. Ya. Itu dari pembukanya seperti itu ya. Agar dia bisa mudah memahami ilmu agama, dia belajar bahasa Arab. Karena seluruh dari kitab-kitab para ulama dan pengajaran-pengajaran mereka itu berbahasa Arab. Ya. Walaupun mungkin ulama itu dia bukan dari Arab. Seperti misalnya Imam Al-Bukhari kan? Imam Al-Bukhari ini bukan dari bangsa Arab ya. Oleh dari apa? Rusia sana, bagian Rusia situ. Ya, itu bahasanya bahasa Ajam, bahasa asing. Tapi ketika beliau mengarang buku, misalnya Sahih Al-Bukhari, itu pakai apa? Bahasa Arab. Ya, dia tidak pakai bahasa Rusia. Paham ya? Nah, mungkin pula para ulama yang lain. Ada yang dari Afrika, ada yang dari Andalusia, Eropa sana. Tapi ketika mereka mengarang buku, itu pakai bahasa Arab. Itu diantara dari bidang-bidang ilmu. Ditekuni ya, dipelajari. Ya. Kemudian juga ada namanya ilmu sirah, ya, ilmu sejarah. Ya, ini dipelajari ya. Dan nanti kita akan terangkan insyaallah taala dari proses belajar kita sedikit demi sedikit. Ini kan kitab yang pertama ya, pembahasan seputar metode atau adab dalam mempelajari ilmu agama. Agar seorang itu dia tahu jalannya dalam belajar. Ya. Baik. Ini dari apa pembahasan-pembahasan pokok awal-awal seorang dalam mempelajari ilmu agama. Ya. Jadi tadi sekilas dari bidang-bidang ilmu. Diperhatikan dari bidang-bidang ilmu itu ya. Ya. Dan ini diterapkan oleh para sahabat dari masa dahulu kala juga seperti itu. Mereka kalau belajar juga bertahap seperti itu. Bertahap ya. Nah, dan dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan perkara ini. Di antaranya diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, wa'tul buyuta min abwabiha.
Ya, datangilah rumah itu dari pintu-pintunya. Ya, jadi ilmu agama ini dia bagaikan rumah. Bagaikan apa? Sebuah rumah. Seorang ketika dia masuk rumah, itu kan pasti dia lewat pintu. Ya, jangan lewat jendela atau lewat atap. Nah, itu akan banyak nanti hal-hal mungkin dia tidak akan bagus hasilnya nanti ketika dia lewat dari jalan yang salah. Ya. Jadi datangi pintu itu, rumah itu dengan melewati apa? Pintu-pintunya. Ya. Dan para sahabat mereka ketika belajar juga seperti itu. Itu diterangkan ya dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wa nahnu fityanun hazawirah fanata'allama al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Ini metode para sahabat berjenjang dalam belajar. Ya. Kata mereka, kami itu senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kebiasaan para sahabat ya. Senantiasa mendampingi Nabi. Dan kami, kata Jundub bin Abdullah ketika itu baru berusia ya fityanun hazawira. Ya. Anak-anak muda yang baru tumbuh. Itu bahasanya ya dikatakan oleh sahabat ini. Jadi kalau mungkin sekarang umur 20-an lah begitu, atau di bawah 20, baru pemuda yang tumbuh seperti itu. Ya. Bagaimana cara mereka belajar? Kata Jundub bin Abdullah ini, fanata'allamal iman atau fanata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Ya, kami mempelajari iman ya sebelum mempelajari apa? Al-Qur'an. Itu cara belajar para sahabat. Jadi tauhid, akidah itu mereka bahasakan dengan bahasa apa? Iman. Ya. Di sebagian perkataan beliau yang lainnya, di riwayat yang lain dikatakan fanata'allamna arkanal iman. Ya. Kami mempelajari rukun-rukun iman. Qabla an nata'allama tilawat al-Qur'an. Sebelum kami mempelajari bagaimana cara membaca Al-Qur'an. Cara membaca apa? Al-Quran. Itu ada ilmu yang dikedepankan seputar ilmu keimanan, rukun-rukun iman, ya, rukun-rukun Islam. Ya, itulah dari pembahasan seputar masalah akidah. Ya, tauhid. Itu yang perlu dipelajari lebih dahulu. Ya. Masalah cara membaca Al-Quran itu dipelajari setelahnya. Dipelajari apa? Setelahnya. Ya, dipahami ya? Kemudian kata Jundub bin Abdullah, "Tsumma nata'allamna Al-Qur'an." Kemudian kami mempelajari Al-Qur'an, fazdadna bihi imana. Maka bertambahlah kepada kami dengan mempelajari Al-Qur'an itu keimanan. Ya. Itu jenjang-jenjang dalam belajar. Sudah diisyaratkan oleh para sahabat dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari metode ya dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini ada beliau bawakan dari penulis hafizahullah taala ada beberapa perkataan yang bagus dari para ulama kita. Ya. Seperti beliau ambil dari perkataan Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Ya, Ibnu Jauzi dimaklumi ya dari ulama Hambali. Ya. Dari ulama yang hidup di abad ke-6 Hijriah. Nah, namanya adalah Abdurrahman bin Abil Hasan Ali bin Muhammad. Ya, yang dikenal dengan Ibnul Jauzi. Ya, kunyanya Abul Faraj rahimahullahu taala. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, jam'ul ulumi ya mamduhun. Mengumpulkan ilmu itu
menghimpun ilmu itu adalah perkara yang terpuji. Adalah perkara yang apa? Yang terpuji. Jadi dari kebiasaan para ulama dari masa dahulu. Ya. Mereka itu belajar, dia gabungkan dari bidang-bidang ilmu yang ada. Yang sudah kita syaratkan tadi ya. Ada ilmu tafsir, ada hadis, ada akidah, ada fikih, misalnya kan? Ada ilmu-ilmu alat di bawahnya lagi. Ya, itu digabungkan semuanya. Ya. Nanti ada cara-caranya diterangkan setelahnya. Ya. Kata beliau, ya, jam'ul ulumi mamduhun. Seorang ketika dia mengumpulkan ilmu itu, dia mengumpulkan ilmu-ilmu, itu adalah perkara yang terpuji. Dari perkara yang apa? Yang terpuji. Ya. Dan beliau juga membawakan sini perkataan yang lain dari para ulama yang lain. Ya. Kata beliau, min kulli fannin khud wa la tajhal bih. Ya. Fal khurru muttali'un 'alal asrari. Ya. Kata para ulama juga yang lainnya, setiap dari bidang ilmu itu hendaknya kamu mengambilnya, ya, dan jangan kamu bodoh dengannya. Fal khurru muttali'un 'alal asrari. Ya, seorang yang merdeka itu, ini orang yang merdeka ya, dikatakan yang merdeka, yaitu orang yang dia mengetahui ya hal-hal yang tersembunyi. Hal-hal yang tersembunyi. Nah, jadi ini sudah tergambar dari kita atau kepada kita ya, dari cara belajar itu. Jadi seorang ketika dia belajar agama, dia ambil dulu dasar-dasar dari bidang-bidang ilmu tadi itu. Ya. Karena setiap bidang itu ada ilmu-ilmu dasarnya. Ya. Misalnya kalau di bidang akidah sudah kita syaratkan kemarin ya. Mungkin dia pertama kali belajar dia ambil kitab Ushul Ats-Tsalatsah misalnya kan. Ya, 3 pondasi agama. Ada kitab Ma'na la ilaha illallah. Dasar-dasar di bidang akidah misalnya kan. Ada kitab Tauhid. Ya, ini dari buku-buku pokok yang perlu dipelajari ya. Nah, dasar-dasar. Ya. Itu bidang akidah. Ya, contoh aja ya, contoh. Di tiap-tiap bidang itu ada buku-bukunya. Ya, nanti kita akan pelajari sedikit demi sedikit. Yang jelas setiap bidang itu ambil dari ilmu itu. Tapi jangan dulu meluas. Ambil tiap-tiap bidangnya sedikit demi sedikit. Dari kitab-kitab ringkas tadi itu. Ya. Jangan engkau jahil darinya. Ya. Jangan engkau apa? Jahil darinya. Baik. Ini dari metode dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bawakan juga di sini dari perkataan dari guru-guru beliau, dari kakek guru penulis ya. Dari Muhammad Ibnu Mani atau Muhammad Ibnu Mani rahimahullahu taala. Dan ini saya bacakan saja dari makna perkataan beliau. Kata beliau, tidak pantas seorang yang memiliki kemampuan untuk belajar dia tinggalkan ilmu dari ilmu-ilmu yang bermanfaat yang membantunya untuk memahami apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita kan sudah lewati ya dari prinsip-prinsip sebelumnya. Seorang ketika dia belajar diarahkan fokusnya itu kepada apa? Ilmu yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, di bawah ini kan ada namanya ilmu-ilmu penunjang. Ilmu-ilmu apa? Pembantu. Ya, itu dia pelajari ya, agar semakin bagus pahamnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, itu pokok yang harus ditancapkan dalam hati ya seorang yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia punya kemampuan, kata beliau, jika dia mengetahui dirinya itu punya kemampuan, kekuatan untuk mempelajarinya, maka dia belajar. Ya. Dan jangan dia mencela ilmu agama. Dia mencela ilmu agama tersebut. Nah, ya.
dia rendahkan. Itu ada hal yang tidak diperbolehkan ya. Karena ini bertentangan dengan apa? Pengagungan seorang hamba kepada apa? Kepada ilmu. Ya, beliau bawakan 2 bait syair di sini. Ini 2 bait syair ini sering diulang-ulang ya oleh para ulama. Ya, bagus kita lihat dari mananya ya. Ya, tentang kisah orang yang jahil tapi dia mencela ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata seorang penyair, atani anna sahlan dhamma jahlan uluman laisa ya'rifuhunna sahlun uluman law qaraha ma qalaha walakin ar-ridha bil jahli sahlun. Ya, kata seorang penyair, datang kepadaku ya bahwasanya ada yang bernama Sahal, dia mencela apa? Mencela kejahilan. Ya, Sahal nama orang ya, tapi dia mencela apa? Kebodohan. Dicela. Itu kebodohan memang hal yang tidak ada baiknya. Si Sahal ini dia mencela kebodohan. Ya, uluman laisa ya'rifuhunna sahlun. Ya, tapi dia mencela ilmu-ilmu. Ya, hakikatnya dia mencela ilmu-ilmu yang si Sahal ini dia tidak tahu bahwasanya itu merupakan ilmu-ilmu yang terpuji. Ya, dia celah karena apa? Dia jahil. Ya. Uluman law qaraha ma qalaha. Ilmu-ilmu itu andai kata dia baca, maka dia tidak akan meninggalkan ilmu itu. Dia tidak akan mencelanya, dia tidak akan tinggalkan. Ya, walakin ar-ridha bil jahli sahlun. Tapi ridha akan kejahilan adalah hal yang mudah. Adalah hal yang apa? Yang mudah. Ini gambaran dari sebagian orang ya. Kadang-kadang kita lihat orang dia tidak mau pusing. Saya tidak mau banyak belajar agama. Ada begitu ya kata-kata seperti itu. Nanti terlalu banyak yang ditahu. Ya, terlalu banyak yang apa? Yang ditahu. Ini berbahaya ya. Ini kalau dibahas di masalah akidah, dia masuk dari pembatal-pembatal keislaman. Ya, yang disepakati oleh para ulama, berpaling dari mempelajari apa? Ilmu agama. Ya, dia tidak mau pusing, acuh tak acuh begitu. Padahal dia hidup di sebuah negeri, di sebuah daerah, di sebuah kota yang di situ ilmu tersebar. Ilmu apa? Tersebar. Nah, nanti di hari kiamat jangan dia cari alasan. Oh, saya tidak tahu ilmu, saya tidak belajar. Ya, karena tidak ada yang ngajari. Padahal dia bisa belajar sebenarnya. Hanya karena dia apa? Memang orangnya tidak mau pusing seperti itu ya. Itu ada tipe-tipe seperti manusia. Ya. Dia tidak mau tahu banyak ilmu, nanti apa? Terlalu banyak yang ditahu, susah beramal. Jadi sudah suudzon ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini dari sifat yang hendaknya dijauhi ya oleh seorang thalabul ilm. Seorang itu kan sudah diterangkan dari prinsipnya kan. Dia punya semangat, kemudian dia apa? Sudah kita terangkannya dari cara mengumpulkan himmah itu kan. Dia banyak memohon pertolongan kepada Allah. Ya, dan jangan dia merasa lemah. Jangan dia merasa apa? Lemah. Dipahami ya? Baik. Jadi kesimpulan di sini diterangkan oleh para ulama dari cara seorang itu dia punya perhatian kepada ilmu ini, dalam mengagungkan ilmu itu tadi sudah diterangkan. Itu dengan cara dia mendahulukan ilmu-ilmu yang paling penting ya dari ilmu yang penting ya setelahnya. Dipahami ya? Yang di situ berputar dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang paling penting kan ilmu tauhid. Dia harus belajar akidah. Ya, setelah itu dia belajar dari fikih-fikih ibadah misalnya. Keseharian dia setiap hari dia berlalu kan? Dipahami kan? Ya, itu dia harus belajar. Cara bersuci bagaimana, cara salat bagaimana. Masuk Ramadan dia harus tahu cara puasa. Dia punya harta dia harus tahu cara zakat, membayar zakat. Dia ingin haji atau umrah, dia harus belajar. Ya, itu dari ilmu-ilmu yang pokok yang dia harus apa? Pelajari. Ya. Jangan sampai dia terlalu jauh belajar ilmu yang lain, dia lupa dari ilmu-ilmu yang keseharian dia itu
ya berjalan pada kehidupannya. Ya. Ada kisah dari Imam Malik bin Anas rahimahullah taala. Segera maklum ya, Imam Malik ibnu Anas, ya salah seorang tabi'ut tabi'in, Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah. Ya. Baik. Beliau pernah ditanya oleh salah seorang dari muridnya tentang cara mempelajari ilmu itu. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, hasanun jamil. Ya, belajar itu kan bagus, indah. Walakin undur alladhi ya yalzamuka min hini tusbihu ila hini tumsi falzamhu. Nah, perhatikan kata Imam Malik rahimahullah taala. Belajar itu bagus, indah. Tapi lihatlah kata beliau, ya, kepada ilmu-ilmu yang berputar di situ. Kehidupanmu tatkala kamu masuk di waktu pagi dan kamu masuk di waktu apa? Di waktu sore. Itu kan kehidupan seperti itu. Seorang dia lewati waktu pagi, siang, sore, malam. Itu kan ada ilmu-ilmu yang perlu kita apa? Kita pelajari. Ya. Contoh misalnya anggaplah kayak tadi sudah digambarkan ya. Ada hal yang wajib, ada hal yang sunnah. Di waktu pagi ada zikir pagi. Dia harus tahu itu, walaupun dia sunnah, tapi ini benteng-benteng seorang muslim dan muslimah. Di sore hari ada benteng juga, ada zikir petang. Dia harus belajar. Minimal dia hafal yang dia pahami makna ringkasnya. Ya, dipahami ya. Baik. Kemudian juga ada perkataan yang bagus di sini beliau bawakan dari perkataan Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Muthanna At-Taimi rahimahullahu taala. Kata beliau, man syaghala bi nafsihi, ya, atau man syaghala nafsahu bi ghairil muhim adarra bil muhim. Kata imam ini, ya, Ma'mar ibn al-Muthanna rahimahullahu taala, kata beliau, siapa yang menyibukkan dirinya dengan ilmu yang tidak penting, maka akan membahayakan dia dari ilmu yang penting. Dari ilmu yang apa? Yang penting. Ini banyak kita lihat ya sebagian. Mungkin dia sudah dibuat cinta belajar bahasa Arab. Contoh ya. Tapi dia lupa ilmu akidah misalnya kan. Dia lupa ilmu apa? Akidah. Ya, dia sudah suka belajar tajwid Al-Qur'an. Tapi dia tidak belajar tauhid. Ya, dia tidak belajar apa? Tauhid. Itu banyak ya orang-orang yang jago baca Quran, hafal Quran bahkan, tapi pelaku kesyirikan. Pelaku apa? Kesyirikan. Itu banyak kita lihat. Pelaku bid'ah. Padahal kalau dilihat dia hafal Quran, jago bahasa Arab. Ya, jago bahasa Arab. Tapi tidak paham akidah, tidak paham apa? Tauhid. Dipahami ya? Tidak paham sunnah. Melakukan bid'ah. Dipahami ya? Ini banyak kita lihat. Karena dia belajar caranya salah. Ya. Dia sibukkan dirinya dengan ilmu yang tidak terlalu penting sehingga membahayakan ilmu yang apa? Yang penting. Dari sini sudah diingatkan ya. Dari cara kita apa? Belajar. Belajar tajwid, belajar bahasa Arab bagus. Tapi jangan sampai melalaikan seorang dari dia mempelajari apa? Akidah, mempelajari sunnah Rasulullah SAW, ya, dia pelajari tauhid. Ini merupakan pokok dari ilmu itu. Dipahami ya? Baik. Jadi ini dari pijakan pertama. Seorang dia dahulukan hal yang terpenting dari yang penting. Ya. Kemudian yang kedua yang diingatkan di sini juga, nah, oleh beliau, oleh Syekh di sini, yaitu hendaknya, ya, cara belajarnya itu dia mulai dari pembahasan-pembahasan yang ringkas, ya, pada tiap-tiap dari bidang ilmu itu, ya. Jadi tiap-tiap bidang ilmu itu ada buku-buku ringkasnya, ada buku-buku ringkasnya. Dan sudah saya singgung ya di masalah akidah kan, seperti ada usul as-salasa, ada mana la ilaha illallah, ada kitab tauhid. Ya, di bidang fikih juga ada pembahasan ringkas seputar masalah fikih. Nanti kita pelajari sedikit demi sedikit insyaallah. Ya, di bidang misalnya tafsir,
dicari tafsir yang ringkas, jangan tafsir yang panjang. Ya. Di bidang hadis juga seperti itu. Dipelajari misalnya hadis-hadis yang ringkas dulu. Jangan langsung yang panjang-panjang. Dipahami ya? Ya. Di bidang bahasa Arab dipelajari dulu buku-buku yang ringkas. Jangan langsung yang luas-luas. Itu cara-cara belajar. Ya. Di bidang usul-usul yang tadi itu sudah dimaklumi semuanya. Nanti ada metode-metodenya. Seperti itu gambaran-gambaran dari global pembahasan ini. Ya. Jadi seorang ketika dia belajar caranya seperti itu. Dia kumpulkan dulu dari ujung-ujung tiap-tiap bidang ilmu tadi itu. Dia harus tahu semuanya. Ya. Jangan dia jahil. Ya, walaupun belum mendalam, belum dia dalami satu persatu ya. Itu nanti tahap berikutnya. Jadi kita sudah pelajari dari semua bidang ilmu tadi itu, nah baru dia masuk di apa? Di takhasus. Dia khususkan kira-kira jiwanya itu lebih condong kepada apa? Kepada ilmu apa misalnya? Dipahami ya? Itu kadang kita lihat dari para ulama ya. Kadang ada ulama kita lihat mereka ini ahli hadis, gitu kan? Tapi bukan mereka tidak paham fikih, tidak paham akidah. Mereka paham semuanya. Tapi ada hal yang menonjol yang terlihat dari mereka misalnya kan, oh ini lebih condong, lebih besar ilmunya ke masalah apa? Hadis misalnya kan. Ada ulama yang lain mungkin dia lebih condong ke tafsir misalnya. Tapi bukan berarti dia tidak paham akidah, tidak paham ilmu yang lain, fikih, tidak. Tapi condongnya lebih banyaknya di pembahasan apa? Tafsir. Nah, itu langkah setelahnya seperti itu. Setelah dia pelajari dari ujung-ujung ilmu tadi itu, kitab-kitab ringkasnya, baru dia masuk di fase yang kedua. Dia mulai apa? Mendalami dari bidang-bidang ilmu tadi itu. Dia lihat mana dari kemampuan dirinya yang dia apa? Bisa dalam masalah itu. Apakah satu bidang, dua bidang atau beberapa bidang yang dia bisa apa? Gabungkan dalam masalah ini. Ya, makin di antara ringkas pembahasan kita ya di metode yang ke-6 ini atau di prinsip yang ke-6 seputar masalah menggabungkan ilmu agama ini. Dia harus tadi sudah diterangkan ya, yaitu dia memperhatikan dari bidang-bidang ilmu itu. Ya, dan dia mendahulukan hal yang terpenting ya, kemudian yang penting setelahnya. Dengan cara dia mempelajari ringkasan-ringkasan dari tiap-tiap bidang ilmu itu. Dan ini nanti kita akan ajarkan insyaallah taala sedikit demi sedikit dari pembahasan kita di masjid ini ya insyaallah taala. Ini ada dua bait syair juga yang bagus. Ini dari dua bait syair yang diucapkan oleh orang-orang Singkit. Orang-orang Singkit ini yang berada di Afrika bagian barat. Itu asal dari Imam Asy-Syinkiti rahimahullah ta'ala, ahli tafsir. Ya, di negeri Singkit itu sampai sekarang dijaga ya. Itu anak-anak umur 7 tahun sudah hafal Quran semua. Sudah apa? Sudah hafal Quran. Dan sekarang sudah tersebar video-videonya itu kita lihat ya. Ya, ada laki-laki perempuan masih kecil-kecil sudah hafal apa? Al-Quranul Karim. Ada dua bait syair diucapkan oleh orang-orang Singkit. Ya, kata mereka, saya bacakan di sini dari bait syairnya ya. Ya. Agak susah dipahami tapi gampang untuk diterangkan. Kata mereka, wa in turid tahsila fannin tatimma wa an siwahu qabla al-intihai ma. Taib. Wa fi taradufil ulumil man'u ja intau amani istabaqa lan yakhruja. Ya. Kata mereka di orang-orang Singkit, ya, wa in turid tahsila fannin tatimma. Ya. Jika kamu ingin menghasilkan ilmu itu pada setiap bidangnya, hendaknya kamu sempurnakan. Ya. Disempurnakan ilmu itu, dipelajari ya. Jangan hanya belajar awal-awalnya, pertengahan akhirnya sudah hilang. Dipahami ya? Artinya belajar dari awal sampai akhir. Ya. Wa an siwahu qabla al-intihai ma. Dan selainnya kata mereka, sebelum selesainya ilmu itu jangan kamu lakukan. Selesaikan dulu satu bidang itu sampai selesai,
baru pindah kepada apa? Buku yang lain. Itu cara belajar. Jangan baru belajar banyak buku misalnya. Ya, tidak ada yang selesai. Tidak ada apa? Yang selesai, tapi dia fokuskan satu buku dulu. Ya, dia selesaikan. Dipahami ya? Berikutnya kata beliau, kata mereka, wa fi taradufi al-ulumil man'u ja. Ya, pada penggabungan ilmu-ilmu itu dari hal yang terlarang. Ini awal-awal kali ketika belajar ya. Mau ingin belajar semuanya. Ya, sementara otaknya apa? Kurang mampu untuk dia tampung semuanya. Itu jangan seperti itu. Ya. Karena kenapa? Karena kata mereka, ya, intau amani istabaqa lan yakhruja. Ini perhatikan. Dari pengibaratan yang paling bagus. Karena dua bayi kembar itu tidak akan bisa keluar, ya, ke dunia apa? Kalau dia keluar bersamaan, kan begitu. Antum pernah lihat bayi kembar? Apakah dia keluar sama-sama? Dari perut ibunya? Tidak kan? Pasti ada yang duluan, satu baru keluar lagi adiknya, kan begitu. Nah, seperti itu juga ilmu agama. Kalau mau dipelajari, ya, jangan ketika dia belajar langsung banyak bidang dia pelajari. Ya, itu tidak akan berhasil seperti itu. Tapi dia belajar dulu sedikit demi sedikit. Satu bidang dia selesaikan. Dia pahami dengan bagus, baru pindah kepada bidang yang lain. Itu cara belajar orang-orang syingkit. Ya, orang-orang apa? Syingkit. Dipahami ya? Tapi itu dari dua bait syair yang sangat indah yang beliau bawakan di sini ya. Jadi tambahan faedah dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi segera itu dulu ya dari akhir majelis kita, sudah masuk waktunya. Kita akhiri. Nah, jika ada kurang mohon dimaafkan. Nah, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.